Oke, kita lanjut lagi ya pembahasan kita. Kali ini kita masuk ke bab 5 dari The Secret Side of Wealth. Betul. Judulnya ini Power of Charity. Atau kalau di kita ya kekuatan memberi lah ya. Nah, ini dia nih. Bab ini idenya lumayan bikin kaget gitu. Katanya memberi, apalagi kalau diam-diam, itu bukan sekedar perbuatan baik biasa. Bukan cuman mulia gitu ya. Iya, tapi malah disebut semacam hukum universal buat narik kelimpahan. Nah loh, jadi misi kita sekarang nih, coba bedah bareng. Gimana sih cara kerja prinsip memberi-menerima ini? Ya menurut sumber ini tentunya. Yang menarik memang cara bab ini membingkai memberi itu sendiri. Jadi bukan cuman soal etika atau moralitas, bukan sekedar baik atau buruk. Tapi Lebih ke apa ya, kayak transaksi energi yang fundamental gitu. Ini nyambung lagi sama gagasan hukum universal yang sering dibahas di buku ini kan? yang soal ada aturan main alam semesta itu ya? Nah, itu dia. Ada prinsip-prinsip tertentu yang katanya mengatur realitas kita, tapi seringkali di luar pemahaman kita sehari-hari gitu. Oke, menarik. Coba kita gali lebih dalam deh. Ini ada contoh yang langsung unik banget. Rolex. Oh ya, Rolex disebut ya. Iya, disebutkan kalau mereka itu, gimana ya bilangnya, nyumbangin hampir semua profit mereka. Jadi kayak operasi yayasan gitu. Wah, serius? Ambil semua? Begitu katanya di sumber ini. Tapi anehnya, ya kita tahu sendirilah, Rolex itu tetap jadi salah satu brand terkuat di dunia. Nah ini kan pertanyaannya, kalau untungnya dikasih semua, gimana caranya mereka bisa bertahan? Malah kuat banget gitu menurut buku ini. Penjelasannya yaitu tadi, balik lagi ke hukum memberi dan menerima versinya buku ini. Logikanya gini, semakin banyak energi, bisa uang, waktu atau nilai lain yang mereka keluarkan lewat donasi, Semakin banyak juga yang balik gitu. betul, semakin banyak energi yang kembali ke mereka, dan seringkali katanya bisa berlipat ganda. Jadi kayak siklus yang terus muter. Jadi makin banyak untung, makin banyak nyumbang, terus malah makin banyak lagi untungnya. Kayak gitu. Kurang lebih begitu logikanya. Jadi ini dipandang bukan cuma strategi ngurangin pajak atau pencitraan, tapi semacam pemahaman mendalam soal aliran energi ini. Cara pandangnya benar-benar beda ya. Selain contoh perusahaan besar kayak Rolex, ada juga cerita personal nih. Oh, yang soal temennya penulis itu bukan? Iya, benar. Yang multi-jutawan, umurnya 44 tahun, tapi katanya sehat banget, energik banget. Terus apa rahasianya katanya? Nah, ini dia. Rahasianya itu katanya memberi nilai, berbagi, donasi gitu. Tapi ada kuncinya. Apa tuh kuncinya? Dia melakukannya anonim. Jadi benar-benar diam-diam, nggak ada yang tahu gitu. Oh, anonimitas itu penting ya di sini. Banget. Ditekankan banget di sini, sumbernya bahkan ngutip ayat Injil Matius, yang intinya, jangan tangan kirimu tahu apa yang dilakukan tangan kananmu. Kenapa ya anonimitas ini jadi krusial gitu? Nah, ini argumen sentralnya. Kalau kita memberi secara terang-terangan, pamer gitu ya, menurut teks ini kita langsung dapat imbalan. Imbalan berupa, Ya, pujian, pengakuan sosial, rasa bangga, ego kita terpuaskan gitu. Nah, si alam semesta ini, dalam kerangka buku ini ya, ngelihatnya itu udah lunas, udah dapat balasannya di situ. jadi potensi buat dapat balasan yang lebih besar lagi jadi ketutup gitu. Kurang lebih begitu. Sebaliknya, kalau memberi diam-diam, tanpa ada yang tahu kecuali diri kita sendiri, nah itu justru yang katanya mengaktifkan hukum tadi secara penuh. Imbalannya jadi nggak instan. Tapi datangnya belakangan, Betul, datang belakangan dan seringkali katanya lebih besar berlipat ganda. Ini kan menantang banget ya, soalnya kita seringnya pengen dapat gratifikasi atau pengakuan cepet. benar juga sih, penulisnya juga cerita pengalaman dia sendiri loh. Oh iya, yang mana tuh? Waktu dia lagi hampir nggak punya uang sama sekali. Terus dia ngasih sedikit uang ke musisi jalanan. Terus? Nggak lama setelah itu, dia nemu uang $20 yang dia lupa pernah simpen di mana gitu. Wah, kayak kebetulan tapi kok pas gitu ya momennya. Nah, itu dia. Cerita ini seolah nguatin ide kalau memberi, justru pas kita lagi ngerasa kekurangan, itu punya kekuatan khusus. Mirip kayak kutipan Anne Frank yang juga dikutip di buku ini. Tidak ada orang yang jadi miskin karena memberi. Tepat sekali. Memberi saat kita merasa pas-pasan atau bahkan kurang, itu dianggap semacam ujian sejati gitu loh. Ujian pemahaman dan kepercayaan kita pada hukum universal versi buku ini. Jadi, siapa yang berani melakukan itu?
Nah, mereka yang berani itu dikatakan bakal beresonansi di frekuensi yang lebih tinggi, yang katanya bisa narik hal-hal baik lainnya. Ini kontras banget sama orang yang mungkin kejebak di pola pikir serba kurang. Atau yang butuh banget validasi dari luar ya? Betul. Atau yang kecanduan pengakuan orang lain. Menurut sumber ini, sikap kayak gitu malah bisa menghambat aliran kelimpahan yang lebih besar. Malah bisa bikin jadi, pahit atau nggak puas terus. Oke, jadi kalau kita coba tarik kesimpulan nih buat Anda yang dengerin, inti dari bab 5 ini sebenarnya apa sih? Intinya sih memberi, terutama yang tulus, tanpa pamrih, diem-diem, bahkan saat kita lagi ngerasa nggak punya banyak, itu disajikan bukan cuma sebagai tindakan altruistik atau baik hati aja. Tapi lebih sebagai... Sebagai sebuah mekanisme yang kuat untuk menarik kelimpahan. Dasarnya yaitu tadi, prinsip memberi dan menerima yang dijelaskan di buku ini. Tapi perlu diingat juga ya, ini kan perspektif dari sumber yang lagi kita bahas ini. Oh iya, jelas. Ini penting banget buat digarisbawahi. Ini adalah satu cara pandang. Dan cara pandang ini jelas menantang pemikiran konvensional pada umumnya. Yang mungkin mikir kalau mau kaya ya harus numpuk harta, bukan malah dibagi-bagi itu ya. Persis. Buku ini nggak bilang ini kewajiban atau paksaan ya. Tapi lebih kayak nawaring pemahaman, mungkin loh ada prinsip universal yang bekerja kayak gini di balik layar kehidupan kita. Oke. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu pemikiran yang bisa Anda bawa pulang dan renungkan dari diskusi kita kali ini. Apa tuh? Sumber ini kan bilang, kalau memberi secara anonim, itu bisa mengaktifkan semacam hukum universal yang kuat. Nah, coba bayangin deh, kalau Anda coba, misalnya, memberi sesuatu nggak harus uang ya, bisa waktu, perhatian, atau sumber daya lain, secara diam-diam, tanpa ngarep balasan apa-apa secara langsung. Menarik. Kira-kira energi seperti apa ya yang mungkin mulai Anda tarik ke dalam hidup Anda kalau kita pakai kacamata prinsip yang baru aja kita diskusikan ini? Sesuatu untuk direnungkan.